Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengertian dan Objek Filsafat Islam. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Dalam dunia pendidikan masih membutuhkan suatu pemikiran. Hal ini mendorong para penikmat pendidik untuk berlomba-lomba mencari pengetahuan dalam dunia pendidikan. Mempelajari filsafat Islam suatu cara untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu apa pengertian filsafat Islam. Yang kedua, apa objek kajian filsafat Islam. Yang ketiga, apa manfaat dari mempelajari filsafat Islam. Tujuan yang pertama, mengetahui pengertian filsafat Islam. Tujuan yang kedua, mengetahui objek kajian filsafat Islam. Yang ketiga, mengetahui manfaat dari mempelajari filsafat Islam. Untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh saudara. Langsung saja. Pengertian filsafat. 1. Filsafat menurut bahasa. Menurut bahasa, kata filsafat atau falsafah dalam bahasa Arab ini terdiri dari dua kata. Yang pertama philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti pengetahuan. Filosofia berarti orang yang cinta pada pengetahuan. Disebut filosof atau filsuf dalam bahasa Arabnya. Mencintai pengetahuan adalah orang yang menjadikan pengetahuan sebagai usaha dan tujuan hidupnya, atau dengan perkataan lain, orang yang mengabdikan kepada pengetahuan. Dalam buku Filsafat Umum karangan Dr. Ahmad Tafsir dikatakan bahwa filosofia menurut kata majemuk yang terdiri dari philo dan sophia. Philo berarti cinta dalam arti yang luas, yang ingin, dan karena itu lalu berusaha mencapai yang diinginkan itu. Sophia artinya bijaksana, yang artinya pandai. Pengertian yang dalam berdasarkan kutipan di atas dapat diketahui bahwa dari segi bahasa, filsafat ialah keinginan yang mendalam untuk mendapat kebijakan atau keinginan yang mendalam untuk menjadi bijak. Dari berbagai sumber yang penulis baca, semua filosof sepakat bahwa filsafat atau filosofia terdiri dari dua kata, seperti yang telah penulis uraikan di atas. Dengan demikian, pengertian filsafat menurut bahasa ialah cinta pengetahuan atau kebijaksanaan. Yang kedua, filsafat menurut istilah. Pengertian filsafat menurut istilah yang diberikan oleh beberapa ahli terkandung jauh lebih luas dibandingkan dengan arti menurut bahasa. Yang pertama, menurut Plato, seorang filosof Yunani, menyatakan bahwa filsafat itu tidaklah lain daripada pengetahuan tentang segala yang ada. Sementara Al-Farabi, seorang filosof Muslim, berkata filsafat itu ialah ilmu pengetahuan tentang alam yang mewujud dan bertujuan menyelidiki hakikatnya yang sebenarnya. Sedangkan Thomas Hobbes, seorang filosof Inggris, mengemukakan filsafat ialah ilmu pengetahuan yang menerangkan perhubungan hasil dan sebab atau sebab dan dari hasilnya, dan oleh karena itu senantiasa adalah suatu perubahan. Dari definisi di atas dapat dilihat adanya perbedaan dalam mendefinisikan filsafat antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lain. Perbedaan definisi ini menurut Abu Bakar Aceh disebabkan oleh perbedaan konotasi filsafat pada tokoh-tokoh itu. Karena perbedaan keyakinan hidup yang dianut mereka, perbedaan itu juga dapat muncul karena perkembangan filsafat itu sendiri yang menyebabkan beberapa pengetahuan khusus memisahkan diri dari filsafat. Yang kedua yakni objek filsafat dan filsafat Islam. Objek apa yang dipikirkan? Objek yang dipikirkan oleh filsafat ialah segala yang ada
dan yang mungkin ada. Jadi luas sekali. Objek filsafat itu bukan main luasnya. Tulis Louis Katson, yaitu meliputi segala pengetahuan manusia serta segala sesuatu yang ingin diketahui oleh manusia. Objek filsafat ada dua, yaitu objek materia dan objek formal. Tentang objek materia ini banyak yang sama dengan objek materia sains. Sains memiliki objek materia yang empiris. Filsafat menyelidiki objek itu juga, tetapi bukan bagian yang empiris melainkan bagian yang abstrak. Sedang objek formal filsafat tiada lain ialah mencari keterangan yang sedalam-dalamnya tentang objek materi filsafat, yakni segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Dari uraian tertera di atas, jelaslah bahwa suatu objek materia filsafat ialah segala yang ada yang pada garis besarnya dapat dibagi atas 3 persoalan pokok. 1. Hakikat Tuhan, 2. Hakikat alam, 3. dan hakikat manusia. Yang kedua, objek formal filsafat adalah usaha mencari keterangan secara radikal atau sedalam-dalamnya sampai ke akarnya tentang objek materi filsafat. Hasil Yakub dikatakan bahwa objek filsafat ialah mencari keterangan sedalam-dalamnya. Disinilah diketahui bahwa sesuatu yang ada atau yang berwujud inilah yang menjadi penyelidikan dan menjadi pembagian filsafat. Menurut objeknya ialah 1. Ada umum, yakni menyelidiki apa yang ditinjau secara umum. Yang kedua, ada mutlak, sesuatu yang ada secara mutlak, yakni zat yang wajib adanya. Yang ketiga, homologia, yaitu filsafat yang mencari hakikat dalam hakikat alam, dipelajari apakah sebenarnya alam dan bagaimanakah hubungannya dengan ada mutlak. Yang keempat, antropologia, filsafat manusia, karena manusia termasuk ada yang tidak mutlak, maka juga menjadi objek pembahasan. Yang kelima, etika, filsafat yang menyelidiki tingkah laku manusia. Yang keenam, logika, filsafat akal budi dan biasanya juga disebut mantik. Akal budi adalah akal yang terpenting dalam penyelidikan manusia untuk mengetahui kebenaran. Untuk yang ketiga, manfaat Islam. Di antara manfaat mempelajari filsafat Islam adalah yang pertama, mengetahui seluk-beluk sejarah pemikiran filsafat Muslim. Yang kedua, menumbuhkan jiwa rasionalis yang kuat. Yang ketiga, menjadikan diri Islam secara kafah setelah mengetahui tentang Sang Pencipta dan yang diciptakan. Yang keempat, implementasi dari segala teori akan semakin mudah. Yang kelima, akan selalu menumbuh kembangkan pemikiran-pemikiran Islam, baik mitologi maupun teologi. Yang keenam, tidak akan pernah merasa puas, akan terus mencari kebenaran dalam Islam. Yang ketiga, kesimpulan. Kata-kata filsafat diucapkan falsafah dalam bahasa Arab dan berasal dari bahasa Yunani, filosofia, yang berarti cinta kepada pengetahuan. Orang yang cinta kepada pengetahuan disebut filosof atau filsuf dalam ungkapan Arabnya. Objek kajian Islam diantaranya dua, hakikat alam, dan ketiga, hakikat manusia. Sedangkan manfaat, mengetahui seluk-beluk sejarah pemikiran filsafat Muslim. Yang kedua, menumbuhkan jiwa rasionalis yang kuat. Yang ketiga, menjadikan diri Islam secara kafah setelah mengetahui tentang Sang Pencipta dan yang diciptakan. Yang keempat, implementasi dari segala teori akan semakin mudah. Yang kelima, akan selalu menumbuh kembangkan pemikiran-pemikiran Islam, baik mitologi maupun teologi. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.